Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Limiora Anggraini. Saya berasal dari UIN Raden Patah Palembang, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Dibuatnya video ini untuk melengkapi tugas ujian akhir semester telaah kurikulum yang diampu oleh ibunda kami, Tiurida Intika MPD. Di sini saya akan mewawancarai guru. Sebelum mewawancarai, saya akan menyebutkan terlebih dahulu identitas narasumber kita. Tapi jangan lupa like, komen, subscribe. Identitas narasumber, nama narasumber Haja Isnawati SPD, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Tanjung Enim 25 Februari 1964, umur 56 tahun, asal sekolah SD Negeri 05 Muara Enim, jabatan wali kelas 4, hari atau tanggal Selasa 12 Mei 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf telah mengganggu waktunya Ibu. Nah, di sini saya akan mewawancarai Ibu, tapi sebelum itu saya perkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Elma Limiora Anggraini. Saya berasal dari mahasiswa UIN Raden Patah Palembang, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Tujuan saya untuk mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya dalam mata kuliah telaah kurikulum. Jadi Bu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja Bu ya untuk wawancaranya. Silakan. Menurut Ibu sebagai guru atau sebagai wali kelas, masih adakah guru di Indonesia ini dalam proses belajarnya itu menggunakan KTSP? Tolong berikan alasannya. Tentunya masih ada sampai sekarang ini guru-guru yang masih mengacu pada pola KTSP, khususnya di daerah pelosok karena keterbatasan dengan bahan dan media pembelajaran itu. Namun di perkotaan pun masih ada sistem pelajaran yang mengajarkan seperti KTSP, khususnya itu di kelas rendah. Karena di KTSP di K13 ini anak dituntut untuk lebih aktif. Menurut Ibu, apakah hasil pembelajaran KTSP ini dapat diimplementasikan ke dalam kurikulum saat ini, khususnya kurikulum Merdeka Belajar? Tentu saja bisa. Contohnya seperti dalam proses pembelajaran. Selaku Ibu sebagai guru atau wali kelas, bisakah Ibu menjelaskan permasalahan dalam kurikulum K13 ini dan apa kelebihan dan kekurangannya kurikulum 13 ini? Permasalahan yang sering terjadi pada kurikulum 13, salah satunya tidak ada uji coba penerapan K13. Setelah setahun penerapan di sekolah-sekolah yang ditunjuk dan juga penyeragaman tema di seluruh kelas, sampai metode isi pembelajaran dan buku yang bersifat wajib sehingga terindikasi bertentangan dengan undang-undang. Kemudian untuk kelebihan dari K13 ini lebih menekankan pada pendidikan karakter. Kemudian membuat siswa lebih aktif, inovatif. Kemudian proses penilaian perilaku dari semua aspek. Dan yang terakhir, kelebihan K13 ini mendorong guru lebih kreatif. Kemudian ada kekurangannya. Kekurangan dari K13 ini banyaknya guru yang belum memiliki kesiapan mental. Kemudian dalam KBM guru kurang kreatif. Dan yang terakhir banyaknya sekolah yang masih menerapkan pola KTSP. Dalam pelaksanaan K13 ini kan setiap sekolah tuh tentunya ada program yang harus dicapai, yang untuk bertujuannya untuk mendukung PPK atau yang kadang disebut dengan penguatan pendidikan karakter. Iya. Nah, menurut Ibu, bagaimana cara memilih program yang tepat
untuk diterapkan di dalam sekolah itu? Dan apakah ada kriteria yang harus dipenuhi dari pusat? Pembelajaran karakter yang kami terapkan di sekolah dapat kami berikan pada waktu penjelasan materi di dalam kelas maupun sedangkan melaksanakan kegiatan belajar itu di luar kelas. Jadi Bu, dalam kriteria yang harus dipenuhi dari pusat itu ada atau tidak? Tetap ada. Ada. Apakah ada pelatihan atau bimbingan khusus dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait cara belajar maupun cara penilaian K13? Seperti 3 ranah penilaian, ada afektif, kognitif, dan psikomotorik. Atau isi rapat K13 yang menggunakan rumus Excel semuanya. Iya, ada. Karena hampir setiap tahun ada perubahan dalam pengisian raport atau dengan cara penilaian. Jadi di sini dilakukan 1 tahun 2 kali pelatihan K13. Menurut Ibu, selaku sebagai guru atau wali kelas, bagaimana kesiapan para guru dan sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang baru, yang Merdeka Belajar, terutama pada RPP One Pack atau yang 1 lembar? Sedikit sulit untuk kurikulum Merdeka berjalan, karena banyak materi yang harus dikejar. Dalam 1 bulan harus menuntaskan 1 buku. Dalam pembuatan RPP lebih mudah dan tidak merasa terbebani. Sebagai seorang guru, strategi dan teknik apa yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar di dalam kelas? Menerapkan pembelajaran lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Kemudian menciptakan suasana mendorong pendidik untuk siap belajar. Menurut sumber saya baca, konsep belajar merdeka USBN akan diganti dengan ujian yang diselenggarakan oleh sekolah. Ujian untuk menilai kompetensi siswa dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian yang lebih komprehensif, seperti portofolio dan penugasan, seperti tugas kelompok, karya tulis, dan lain sebagainya. Apakah itu efektif menurut Ibu? Untuk ujian USBN akan dilakukan dalam bentuk tes tertulis. Tentunya pembuatan soal itu dilakukan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan. Kemudian sangat efektif karena dipastikan siswa bisa menjawab soal. Karena materi yang dikeluarkan pastinya sudah dipelajari. Bisakah Ibu jelaskan bagaimana pelaksanaan proses pembelajaran K13 selama wabah COVID-19 yang terjadi seperti saat ini? Apakah banyak kendala dalam proses pembelajarannya? Tentunya belajarnya kurang efektif karena belajarnya itu dari jarak jauh dan guru memberikan pelajaran atau tugasnya setiap hari. Apakah banyak kendala dalam proses pembelajarannya atau tidak? Tentu banyak karena anak kan tidak langsung berhadapan dengan guru. Itu yang kendalanya yang lebih pasti. Menurut Ibu, dalam pembuatan atau penyusunan RPP lebih mudah dan lebih praktis yang mana? Antara RPP K13, RPP KTSP, atau RPP Merdeka Belajar? Tolong berikan alasannya. Membuat RPP yang lebih praktis itu adalah Merdeka Belajar karena lebih simpel, mudah, dan praktis.
menerapkan K13 di sekolah, masih banyak sekolah yang menerapkan KTSP karena belum beradaptasi dengan baik, khususnya bagi sekolah yang berada di pelosok. Kurang adanya sarana dan prasarana untuk menerapkan K13 tersebut. Penerapan K13 menuntut guru untuk lebih kreatif dalam menyampaikan proses KBM. Namun, masih banyak guru yang kesulitan dalam menerapkan K13 karena adanya beberapa faktor seperti belum siapnya mental, kurang kreatif, dan lain-lain. Sedangkan bagi siswa, penerapan K13 menuntut siswa untuk menjadi lebih aktif. Hal ini menyebabkan adanya kendala karena bagi siswa kelas yang masih rendah akan kesulitan untuk beradaptasi. Itulah video dari saya. Jika ada kesalahan maupun kekurangan, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.